warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dimulai, mari kita baca doa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Nah, sekarang Bapak absen dulu semua ya. Bagus. Kita harus tetap semangat dalam belajar ya anak-anak, supaya nanti kita dapat ilmu yang bermanfaat. Nah, sekarang Bapak akan mengajar kalian dengan tujuan pembelajarannya melalui kegiatan membaca teks narasi Manusia Kerdil Sang Penjaga Raden Ahmad. Peserta didik dapat mengidentifikasi tokoh cerita. Dan sekarang langsung saja kita akan mulai pembelajaran kali ini. Kita mulai pembelajaran kali ini dan Bapak punya dua teks narasi akan dibacakan oleh anak-anak. Tugas kalian dalam teks narasi menentukan tokoh berdasarkan watak dan juga berdasarkan perannya. Nah, sekarang anak-anak akan dibentuk dua kelompok, misalkan Bapak yang diambil Sofi dan Sita, Dina dan Indah. Nah, sekarang ini teks narasinya dan ini tugasnya. Nah, sekarang kalian baca dulu, baru tentukan satu. Nah, bagaimana? Sudah selesai? Belum, Pak, belum. Belum. Oke. Dikerjakan, diteliti ya, biar nggak salah. Sudah, Bapak. Oke, kelompoknya Dina sama Indah sudah selesai. Ayo, Sinta sama Ovi. Ya, Pak, sudah. Sudah. Nah, sekarang teman-teman, anak-anak, dari perwakilan kelompok dimohon untuk dipresentasikan hasilnya. Dimulai dari kelompoknya Sinta. Yuk, maju ke depan. Ayo, Sinta. Yuk, baca hasil dari yang kamu kerjakan. Yang berdasarkan watak ada protagonis, di mana yaitu Kerdil yang menjadi tokoh protagonis. Yang kedua berdasarkan perannya ada tokoh utama yaitu Raden Ahmad, dan juga tokoh pembantu ada Kerdil. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kelompok yang Dina dan Indah, silakan. Untuk berdasarkan watak ada protagonis manusia kerdil dari Raden Ahmad. Berdasarkan perannya tokoh utama manusia kerdil, tokoh pembantu Raja Raden Ahmad. Oke, terima kasih. Sekarang Bapak akan jelaskan apa itu tokoh cerita. Dan sebelum ke tokoh cerita, Bapak akan menjelaskan teks narasi itu apa. Nah, teman-teman, anak-anak, teks narasi ini poin pertamanya merupakan cerita yang ada alurnya, baik itu alur maju dan juga alur mundur. Dan berdasarkan sudah tercapai yaitu teks, bukan berarti video, bukan berbentuk video tapi berbentuk teks yang cerita. Nah, anak-anak, teks narasi itu ada jenis-jenisnya.
teks narasi itu jenisnya ada 3. Pertama, informatif. Nah, jenis teks narasi informatif ini merupakan jenis teks narasi yang hanya menyampaikan berdasarkan fakta atau peristiwa yang terjadi. Dan seperti contoh sejarah penjajahan, sejarah perangnya Bung Tomo sama Inggris. Nah, itu termasuk teks informatif. Nah, dan untuk jenis teks narasi yang kedua yaitu artistik. Nah, di mana jenis teks narasi ini merupakan teks narasi yang membahas peristiwa itu dibuat seni, dibuat seindah mungkin teks narasi tersebut. Dan tentunya jenis teks narasi ini berupa fiksi maupun non fiksi. Nah, perbedaannya dengan teks informatif, teks artistik ini lebih bahasanya lebih dijadikan seni. Nah, yang terakhir teks narasi sugestif. Nah, teks narasi sugestif ini merupakan jenis teks yang bertujuan untuk pembacanya. Teks narasi ini dikarang hanya untuk pembaca yang banyak. Nah, itu berdasarkan jenis-jenisnya mengenai teks narasi. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan apa itu tokoh cerita. Nah, tokoh cerita merupakan pelaku atau yang berperan di dalam cerita. Kalau membahas tentang tokoh cerita, nah tokoh cerita ini juga ada wataknya dan juga ada perannya. Seperti contoh watak, macam-macam watak dalam tokoh cerita. Ada protagonis. Nah, di mana tokoh ini, pelaku ini dalam cerita bersifat positif, artinya baik. Nah, di dalam teks narasi tersebut tokoh protagonisnya seperti Raden Ahmad. Nah, ini berkelakuan baik, Raden Ahmad. Dan juga manusia kerdil. Ini untuk protagonisnya. Nah, dan berdasarkan watak selanjutnya yaitu ada antagonis. Antagonis ini merupakan watak yang sebaliknya dengan tokoh protagonis, yaitu jahat. Kalau protagonis itu baik, kalau antagonis itu jahat. Nah, kalau di teks narasi tersebut tidak ada tokoh antagonisnya, tidak ada tokoh yang jahat. Nah, untuk selanjutnya ada juga watak tritagonis. Tritagonis ini merupakan tokoh penengah, tidak netral ya, tidak jahat, tidak baik, cuman menjadi penengah di dalam cerita tersebut. Nah, itu untuk berdasarkan watak, dan sekarang berdasarkan peran. Nah, di peran itu ada juga tokoh utama. Nah, tokoh utama ini merupakan tokoh penting, tokoh yang yang hadir terus lah, istilahnya serinya lah, seri atau bintang filmnya lah.
di dalam cerita. Kalau di dalam teks narasi yang tadi, tokoh utamanya yaitu manusia kerdil. Nah, manusia kerdil itu merupakan tokoh utama dan jadi tokoh pentingnya gitu. Nah, yang untuk selanjutnya tokoh pembantu. Pembantu. Nah, tokoh pembantu ini hadir hanya untuk membantu atau melancarkan alur cerita dari tokoh utama tadi. Nah, untuk tokoh pembantu dapat disebut juga tokoh pembantu hanya untuk membantu dari alur cerita tersebut. Istilahnya itu nak dan untuk untuk pada teks narasi tersebut tokoh pembantunya ada Raden Ahmad, dan ada kamu, Raden Ahmad. Nah, itu tokoh pembantu. Dan selanjutnya tokoh figuran. Untuk terakhir tokoh figuran. Nah, tokoh figuran ini hanya untuk ditampilkan sekali saja dalam cerita. Dalam ceritanya sebagai seperti tadi. Tapi bedanya kalau pembantu itu yang membantu jadinya cerita bersama tokoh utama. Kalau figuran hanya ditampilkan satu kali saja. Nah, untuk pada teks narasi tersebut tidak ada tokoh figurannya. Nah, sekarang apakah dari anak-anak sudah paham tentang teks narasi dan juga tokoh cerita? Nah, kalau sudah paham, Bapak mempunyai soal untuk dikerjakan sama kalian. Silakan dikerjakan, jangan lupa tulis namanya dan kelasnya biar tidak campur. Bapak beri waktu 15 menit mulai dari sekarang. Tidak boleh nyontek ya, harus jujur. Sekarang di skor. Terima kasih kepada sudah mengerjakan. Sekarang sudah berakhir pembelajaran baru ini tentang teks narasi dan juga tokoh cerita. Dapat Bapak simpulkan bahwasanya teks narasi merupakan teks yang berisi cerita dan juga ada macam-macamnya seperti jenis teks narasi, pertama informatif, kedua artistik, dan yang terakhir yaitu sugestif. Dan penokohan berdasarkan watak ada protagonis, antagonis, dan antagonis, dan berdasarkan perannya ada tokoh utama, tokoh pembantu, dan tokoh figuran. Nah, mungkin dari teman-teman, dari anak-anak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, dapat Bapak akhiri. Sekarang kita baca doa bersama. Doa dimulai. Alhamdulillahirobbilalamin.